Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, saya ingin mulai dengan satu pengakuan jujur sebenarnya. Dengan teori yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini gitu ya. Yang dimana tidak direncanakan sejak awal dan memang teori ini muncul secara tiba-tiba dari membaca sebuah peristiwa, mendengar, kemudian diamnya pihak-pihak lain, kelompok-kelompok lain dalam konflik PBNU ini, dan melihat konflik yang saya pikir ada sedikit keanehan dan kejanggalan. Konflik ini ramai, tapi belum ke arah meledak ya. Panas ya, tapi tidak terlalu membakar itu ya. Dipertontonkan iya, tapi tidak dituntaskan sebenarnya. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan sederhana di kepala saya dan melahirkan teori ini, yaitu apakah mungkin konflik PBNU ini adalah bukan sebuah konflik yang biasa, melainkan konflik yang memang ada tata kelolanya gitu ya. Makanya saya sebut teori konflik ini adalah teori konflik viktimisme di tubuh PBNU. Sebenarnya bukan untuk menjatuhkan siapapun, bukan untuk menuduh secara hukum ya, tapi sebagai analisa publik dan analisa terbuka yang bisa saya sampaikan di sini dengan teori-teori yang saya amati saat ini yang akhirnya saya sampaikan ke publik. Dan teori ini yang tadi disebut konflik ya, viktimisme atau bisa disebut juga teori konflik yang terkelola oleh PBNU. Nah, teori ini tajam, tapi Anda tidak wajib untuk setuju juga dengan apa yang saya maksudkan di sini gitu ya. Dan mungkin di akhir nanti publik lah yang akan menilainya seperti apa. Nah, kita terlebih dahulu memahami dulu hipotesa yang sebagai rumusan teori besar saya berpikiran untuk menyampaikan teori ini. Konflik PBNU itu kan bukan sebagai konflik normatif ADART, melainkan ada sebuah indikasi-indikasi yang seolah-olah inilah sebuah rekayasa konflik yang terkelola. Untuk apa? Yang pertama, menciptakan simpati publik terhadap Gus Yahya. Ini memang agak nyeleneh, namun nanti apakah masuk akal ya nanti teman-teman bisa menilainya di ujung penyampaian saya gitu ya. Kemudian kedua, mengunci posisi kelompok tertentu menjelang muktamar. Tentunya teman-teman juga bisa memahami kelompok tertentu ini siapa yang memang selalu memakai nama besar NU gitu ya. Kemudian ketiga, menetralkan ancaman figur alternatif Rois Am dan Ketum. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mendorong percepatan muktamar ini sebagai exit strategi aman. Nah, konflik ini dibingkai seolah-olah Kiai Miftah itu yang sebagai apa? Sebagai Rois Am yang otoriter. Kita pun juga menganalisa seperti itu, gitu ya. Kemudian Gus Yahya itu sebagai korban pelanggaran ADART. Padahal kalau kita melihat celah skenario ini, gitu ya, bisa jadi kedua peran ini sedang atau saling melengkapi dalam satu desain konflik. Nah, kita berangkat dari suatu hipotesa yang mendasari teori besar, saya harus menganalisa teori ini gitu ya. Nah, kerangka berpikir dan metode analisa
ini sebelum saya masuk kepada sebuah substansi gitu ya, saya jelaskan dulu cara berpikirnya supaya tidak ada kesan ini hanya sekedar sebuah opini gitu. Yang pertama, jenis analisa yang saya gunakan ini bukan analisa hukum, bukan pula analisa secara personal gitu ya. Ini adalah analisa politik organisasi keagamaan. Ini yang perlu dipahami dulu secara garis besar terkait analisa ini. Nah, objeknya apa? Struktur NU. Ya. Kemudian sejarah konflik NU yang secara sistematis bisa kita baca polanya gitu ya. Kemudian pola elit dan timing kekuasaan. Kemudian metode yang digunakan, saya menggunakan 5 pendekatan. Yang pertama, analisa pola konflik. Ya, ini yang selalu saya jadikan landasan dalam membaca situasi terkait konflik PBNU hari ini. Kemudian analisa kepentingan aktor. Kemudian analisa timing dan momentum. Kemudian analisa silence strategik ya. Dan yang kelima adalah analisa framing publik di sosial media. Ini metode umum yang dipakai dalam ilmu sosial. Tapi saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana seperti kita bahasa di warung kopi. Supaya publik yang awam pun juga bisa memahami apa yang saya maksudkan. Nah, kemudian rumusan teori ini ya sangat sederhana, tapi implikasinya besar. Dengan yang tadi saya sampaikan keempat hipotesa tadi, saya rangkum menjadi satu, menjadi sebuah hipotesa utama di dalam menganalisa, yaitu konflik PBNU kemungkinan besar itu tidak berdiri secara sendirinya, melainkan sebuah desain yang digunakan untuk menghasilkan simpati publik menjelang muktamar, mengamankan posisi elit-elit tertentu dan mengarahkan agenda untuk muktamar dipercepat. Kalau jadwalnya kan di awal 2027 atau di akhir 2026. Namun dalam keputusan islah itu dipercepat. Sehingga tujuan utama adalah muktamar dipercepat. Ya. Dalam skenario ini gitu ya, yang tadi saya sampaikan ada Gus Yahya, kemudian Kiai Miftah, publik dan kelompok tertentu yang saat ini tidak ada suaranya, padahal mereka ini selalu menggunakan atau berlindung di bawah bendera NU, ya. Berdiri di PBNU, dan ada 9 nama yang pengurusnya ada di PBNU. Dan nggak perlu saya sampaikan juga, teman-teman juga sudah punya persepsinya yang sama. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini mungkin terjadi di NU? Dengan posisi Kiai Miftah diposisikan sebagai figur yang otoriter, keras, Gus Yahya itu diposisikan sebagai korban ya, korban pelanggaran ADART. Kemudian publik diarahkan untuk bersimpati. Dan diamnya Ba'alawi ini yang saya sebut tadi, ya, kelompok yang selalu berlindung di bawah NU, ya, yang diam tanpa seribu bahasa ketika konflik PBNU saat ini. Artinya, apakah mungkin hal ini terjadi di NU? Kalau kita menjawab secara jujur, ya secara sejarah gitu ya, sejarah NU yang selama ini ya bisa saja atau mungkin bisa dibuat atau sangat mungkin terjadi ketika skenario seperti ini gitu ya. Kemudian konflik PBNU terlalu ramai untuk hal biasa. Dan yang paling penting, terlalu rapi untuk alami. Terlalu rapi untuk sifatnya konflik yang organik. Kalau konflik ini murni, ya seharusnya bagaimana sih gitu ya? Atau konflik ini secara organik harusnya bagaimana gitu ya? Biasanya ada namanya eskalasi liar. Ada saling bongkar. Ini yang kemarin sempat kita podcast dengan Kiai Ubed, bahwasanya takutnya nanti sama-sama kedua-duanya saling bongkar. Namun tidak terjadi sampai dengan islah.
Artinya tidak ada skenario mereka saling kebongkar. Ya. Kemudian ada friksi personal. Kemudian ada reaksi keras dari banyak pihak gitu ya. Nah, tapi yang kita lihat ini apa? Konflik ramai di media sosial. Yang penting inilah tidak ada pembongkaran besar di antara kedua kubu ini. Ya, tidak ada eskalasi struktural, tidak ada perang terbuka elit. Ya kalau misalkan kayak kemarin forum Kiai Sepuh untuk membuat PBNU tandingan, ya itu bukan bagian dari keempat tadi yang saya maksudkan gitu ya. Dan ini ciri konflik dikelola dan bukan dibiarkan gitu ya. Ini teori yang memang apakah ini mungkin gitu ya, artinya apakah ini masuk akal. Nah, kemudian peran Kiai Miftah sebagai Rois Am, otoriter atau villain strategis ya. Ini yang perlu kita simak baik-baik. Dalam teori ini, saya tidak menilai pribadi Kiai Miftah. Yang dianalisa adalah peran yang dimainkan dalam narasi publik. Fungsinya apa? Membentuk kontras, ya. Menghadirkan figur yang keras di dalam konflik PBNU ini. Kemudian memunculkan empati pada pihak lain. Nah, ini teknik klasik dalam politik. Ya, ini teknik klasik dalam politik. Jadi sudah lumrah jika dimunculkan empati pada pihak lain, gitu kan. Nah, sedangkan Gus Yahya itu sebenarnya korban atau aktor juga dalam drama simpati ini. Ini pertanyaan penting. Apakah Gus Yahya itu hanya korban? Kalau kita lihat pola, ya. Kalau kita lihat pola, beliau itu hadir di pelosok, hadir di mana? Tebu Ireng, hadir di Lirboyo, gitu kan. Jika Gus Yahya benar-benar melanggar berat, apakah pesantren sebesar itu akan memberi ruang? Ini pertanyaan penting yang masih belum terjawab sampai hari ini. Nah, kehadiran ini menciptakan sebuah citra. Oh, Gus Yahya santun. Kemudian Gus Yahya dihormati, berani bertanggung jawab. Apalah bisa disebut figur gentleman, ya, berani bertanggung jawab kepada apa yang dilakukan, kalau enggak merasa benar ngapain takut. Nah, kemudian dizolimi tapi tidak melawan secara kasar, justru nunduk dan patuh, justru menghormati. Ini adalah image politik, bukan celaan. Ini yang memberikan simpati kepada Gus Yahya di media sosial. Nah, kemudian diamnya Mbak Alawi, ini yang kita masih tanda tanya, misterius, netral atau strategis. Ini sebenarnya bagian yang paling penting. Saat PBNU berguncang, gejolak, konflik, ya, Mbak Alawi itu diam. Tidak membela, tidak menyerang, tidak mengomentari substansinya. Dalam politik, diam itu bukan berarti tidak bermain sebenarnya. Diam seringkali tanda posisi aman. Ini yang perlu kita formulasikan ke arah sana. Kalau konflik ini liar, Mbak Alawi seharusnya panik. Ya, namun diam 1000 bahasa. Tapi jika konflik ini terkendali, diam adalah posisi yang the best, terbaik. Jadi inilah sebuah strategi yang Mbak Alawi lakukan. Nah, bagaimana dengan istilah Lirboyo? Sebenarnya penyelesaian atau hanya pengatur suhu konflik aja? Supaya konflik yang memanas ini direda dulu sementara. Nah, islah sering dipahami publik sebagai sebuah akhir dari konflik. Tapi dalam teori ini, islah itu adalah cooling system. Hanya untuk mencairkan suasana, mendinginkan suasana, supaya tidak tertekan oleh publik. Menurunkan tensi, menurunkan emosi, ya, menjaga konflik tetap hidup, tapi tidak meledak juga. Ya. Nah, islah itu bukan solusi final, melainkan adalah manajemen konflik.
Ini kita harus pisahkan, apakah islah adalah jalan keluar atau hanya sebagai manajemen konflik. Nah, endingnya itu muncul namanya muktamar dipercepat. Apakah itu target utama atau bukan? Dan mengapa muktamar itu penting? Karena apa? Banyak figur-figur alternatif itu sudah muncul. Seperti kemarin polling yang dilakukan oleh Padasuka TV terkait elektabilitasnya Kiai Haji Marzuki Mustamar yang unggul daripada calon-calon lain dengan perolehannya sekian suara kok. Apa lupa saya tuh suaranya berapa. 2000 berapa atau 1000 berapa gitu. Ya, itu adalah sebuah figur yang alternatif untuk menjadi ketua umum PBNU di masa yang akan datang. Kemudian status quo terancam. Kemudian konsolidasi akar rumput itu belum solid atau belum selesai atau belum final lah, masih ada ketimpangan yang tidak jelas ya, termasuk yang kemarin beberapa surat PCNU yang tidak ditandatangani gitu ya, itu kan jadi sebuah masalah. Jadi konsolidasinya mandek gitu ya. Nah, konflik itu menciptakan apa? Urgensi, alasan percepatan, dan narasi untuk apa? Demi stabilitas ya, demi stabilitas PBNU saat ini. Nah, kalau kita lihat flashback, apakah kesalahan Gus Yahya itu substansi atau legitimasi? Dalam teori ini yang saya sampaikan, kesalahan ada, tapi fungsinya apa? Ya, bukan untuk menjatuhkan total, melainkan memberi dasar formal. Menjaga konflik terlihat sah ketika kesalahan Gus Yahya ini menjadi sebuah substansi. Kemudian, bagaimana saya memberikan teori ini dan bagaimana apakah ini masuk akal, kemudian validitas teorinya seperti apa dan keterbatasannya seperti apa. Maka saya jujur kepada teman-teman semuanya bahwa teori saya ini, kalau kita bicara itu kekuatan teori, cocok dengan pola sejarah NU. Yang kedua, menjelaskan diamnya Mbak Alawi itu memunculkan suatu indikasi tertentu. Kemudian memunculkan atau menjelaskan konflik yang saya lihat terlalu rapi atau sedikit rapi atau bahkan sangat rapi. Dan menjelaskan citra yang terbentuk selama ini, selama kurang lebih 1 bulan 6 hari ya. Nah, bagaimana keterbatasan teori yang saya sampaikan tidak bisa dibuktikan hukum. Ya, bergantung pada pembacaan pola dan bisa dibantah juga dengan data internal jika ada sebenarnya. Kalau memang mau dibantah teorinya. Jadi saya membuka sebuah teori dengan kekuatan membaca pola, kemudian dengan keterbatasan yang bisa saya sampaikan di publik. Nah, saya tidak meminta Anda untuk percaya. Saya hanya bertanya, jika konflik ini murni, mengapa terlalu rapi? Ya. Jika ini adalah pelanggaran, mengapa tidak dituntaskan? Ya. Dan jika ini islah, tengah-tengah itu kita ambil ya, mengapa arah muktamar itu justru menguat? Apakah teori saya ini masuk akal? Atau saya keliru membaca pola? Biarlah publik yang menilai atas apa yang saya maksudkan dan publik yang akan menyimpulkan keseluruhannya. Demikian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.